menyimak ya dari rekaman kegiatan kita pada siang hari ini. Monitor Bapak Ibu bisa ngetik di kolom chat ya. Perwakilan Bapak Ibu dari 5 kecamatan sudah hadir. Cibalong ada ya Pak Tommy ya. Banyuresmi Ada, Pak. juga Ada, Pak. ada Bu Fini. Jauh juga ada. Terus Karangtengah ada ya. Ada Bu Wina ya. Bu Indah. Terus Caringin ada Caringin. Tadi saya lihat Pak Ian ada, Pak Rudi ya, Pak Rudi, Pak Ian. Siap. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu GPAI dari 5 kecamatan ya. Banyuresmi, Cibalong, Caringin, Cilawu, dan Karangtengah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap maya ya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan selalu ada dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan pendampingan untuk GPAI tahun 2024 yang sudah kita mulai pada kegiatan orientasi pendampingan ya Senin Minggu kemarin, alhamdulillah sudah berjalan Bapak Ibu. Untuk materi analisis capaian pembelajaran ya, alhamdulillah dari 5 kecamatan sudah ada GPAI yang mengumpulkan tugas lembar kerjanya ya. Meskipun ini saya yakin Bapak Ibu sebagian ya ada yang sudah terbiasa ya dengan microsite ini ya, dengan aplikasi dari microsite untuk kegiatan pendampingan gitu ya. Baik itu kegiatan BIMTEK, pelatihan yang pernah Bapak Ibu laksanakan, atau Bapak Ibu yang ikut PGP ya, program guru penggerak, juga saya yakin ya sudah mengenal ya microsite ini. Tapi sebagian mungkin ada juga yang belum ya, yang belum terbiasa lah dengan aplikasi ini. Mudah-mudahan yang sudah bisa membagikan pengalamannya kepada GPAI yang lain gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, saya lihat di monitor Ketua KKG Caringin Pak Abdal ya, sudah hadir ya Pak Abdal ya. Dari Cibalong Pak Supti monitor ada itu. Dari Karangtengah Pak Rokib ada. Banyuresmi Pak Jajang belum mungkin ya, masih proses. Dan juga dari Cilawu Pak Yanto juga belum ya, tapi GPAI-nya sudah pada hadir. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang ingin sampaikan, yang saya ingin ucapkan adalah terima kasih ya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan siang hari ini.
dan juga apresiasi ya bagi Bapak Ibu GPAI meskipun dalam kegiatan kesibukan ada yang masih PPG ya, Bu Erma katanya nanti 1:30 ya ada Zoom, yang lain juga mungkin sama gitu ya di kelas yang masih PPG, sekarang kan sedang prakarya ya. Terus juga yang sedang kegiatan pramuka, Pak Tommy ya, Pak Ian tadi saya lihat juga di tenda ya, sedang kegiatan camping Pak Abdal. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan juga bisa mengikuti kegiatan pendampingan ini ya, Ibu Bapak. Baik, pertama saya ingin mereview ya Bapak Ibu dari 5 kecamatan, alhamdulillah untuk LK analisis capaian pembelajarannya sebagian besar sudah sesuai dengan materi ya, dengan materi yang ada di microsite ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin share screen dulu Bapak Ibu sebentar. Belum nampak ya Bapak Ibu? Tas saya Pak Tommy. Ada Pak. Hadir Pak, alhamdulillah. Oh iya, ada ya. Baik, nah ini Bapak Ibu saya saya sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu dalam kegiatan pendampingan. Semua yang ada di sini sudah bisa memahami mengenai microsite ini Bapak Ibu? Belum Sudah. Pak. Siapa itu? Iya Pak. Siapa Pak Oli ya? Pak Oli ya? Pak. Yang belumnya yang mana? Ya, Tapi Pak. sudah pernah masuk Pak Oli? Pak Oli sudah pernah masuk ke microsite-nya? Sudah pernah dibuka-buka dari kata OPS sekolah itu, ikuti dulu itu Zoom dari Bapak sekarang katanya. Oh iya. Arahan siap, dari siap, Bapak. Ya. Tapi Ya, Pak, sudah terima pernah kasih atas dibuka dukungan. Pak Oli ya? Tos tiasa Ya dibuka-buka tadi itu. Mohon Pak. Oh iya. Tapi di perjalanan di Cigarungsang Pak, di masjid. Oh. Belum nyampe ke rumah. Aduh, Perjalanan iya, Pak. siap. Cigarungsang. Mangga Pak Ali, mangga. Jadi Siapa? Ibu Bapak di microsite ini ya, microsite dengan alamat situsnya pendam s.id/pendampingan underscore GPAI ya. Suaranya jelas Bapak Ibu? Bapak. Halo? Suaranya jelas? Jelas Pak. Jelas, Oh Pak. iya, siap. Ya, jelas, Pak. Nah ini Pak Oli ya, ketika kita membuka ini apa alamat microsite ini, nanti kan muncul tampilannya seperti ini ya Pak ya. Ada di atasnya ada kelompok kerja pengawas PAI ya. Terus juga ada foto saya, terus juga ada pendampingan GPAI. Nah nanti Bapak Ibu di sini ada beberapa bagian ya, ada kumpulan materi dan Permendikbud tentang kurikulum merdeka. Ketika Bapak Ibu mengklik ini, maka akan diarahkan ke microsite tentang kurikulum merdeka 2024. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ada Permendikbud Ristek 12 tahun 2024. Ini adalah aturan terbaru payung hukum implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya oleh Bapak pengawas sekolah itu ya, pengawas SD atau kepala sekolah, aturan tentang payung hukum implementasi kurikulum merdeka 2024 adalah Permendikbud Ristek 12 tahun 2024.
Di sini semua aturannya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Terus juga ada Permendikbud tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah ini adalah 4 standar yang juga harus Bapak Ibu ketahui dan pahami gitu ya, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah itu berdasarkan payung hukum yang jelas gitu ya. Terus juga ada P5 ya, kompetensi dan tema P5. Terus ada CP PAI ya Bapak Ibu. Ini juga saya sudah simpan di microsite pendampingan ya, di materi analisis capaian pembelajaran. CPPI ini khusus saya yang untuk fase SD saja ya, fase A, B, dan C gitu. Terus juga ada panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi 2024. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa pelajari ya panduan ini sebagai rambu-rambu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen di masing-masing sekolah. Jadi jelas semuanya gitu ya untuk implementasi kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain kumpulan materi di sini juga ada video ya. Video baru saya tempelkan satu video tentang capaian pembelajaran PAI. Ketika diklik ini akan tampil gitu ya, tinggal nanti di play oleh Ibu Bapak gitu ya, diklik tombol play ini ya. Nah, itu adalah video kalau Bapak Ibu membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai analisis capaian pembelajaran selain dari materi yang ada di PPT ya itu atau PowerPoint. Terus juga ada panduan Polri ya, panduan pendampingan. Nah, di sini bisa dibaca panduannya, terus juga ada schedule time-nya ya Bapak Ibu. Schedule time kegiatan pendampingan implementasi kurikulum merdeka pada PAI ini. Di sini saya baru yang akan kita pelajari bersama tema besar ya Bapak Ibu. Ada analisis CP, ada menyusun TP dan ATP, ada menyusun modul ajar atau perangkat ajar, ada pengorganisasian pembelajaran, terus juga menyusun asesmen formatif dan sumatif, dan merumuskan IKTP atau KKTP dan pembelajaran berdiferensiasi. Ini waktunya juga sudah ada ya Bapak Ibu, rentang waktunya rata-rata 1 minggu, terus ada yang 2 minggu juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat, jadi saya memberikan fleksibilitas ya, kelonggaran waktu ini karena dengan kesibukan Bapak Ibu ya, selain juga mengajar di kelas, tentu ini menjadi pertimbangan bagi saya gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, selain panduan juga ada materi ya, di sini materi-materi yang akan kita sama-sama pelajari. Jadi di sini kita sama-sama ya menggali, kita sama-sama belajar gitu ya, belajar bersama. Makanya dalam file peserta pendampingan itu saya sudah bagi per kelompok gitu ya. Rata-rata tiap kelompok itu ada 5 anggota sesuai dengan elemen yang ada pada CPPAI gitu ya. CPPAI itu kan ada berapa ya Pak Yanto? CPPAI itu elemen CPPAI ada 5 Pak. Nah, ya Bu Siti Kamilah ya, ada 5 elemen ya, ada Al-Quran hadis, ada akidah, Ada fikih, SKI, Bapak maafkan lagi di tempat camping. Oh iya Bu Popi ya, siap. Bu Popi nggak ada kegiatan PPG Zoom? Sekarang jam 2 Pak, PPG-nya sekarang lagi di tempat camping. Jadi kayaknya nggak bakal maksimal. Jam 2 saya bakal keluar izin gitu kan untuk PPG. Sekarang juga lagi di camping Pak, lagi di lapangan. Semangat Bu Popi ya. Semangat. Terima kasih. Semangat ya Bu Popi ya. Baik Pak Tommy, mangga. Nah itu ya, ada 5 elemen ya, Al-Quran hadis,
akidah, akhlak, fikih, dan SPI. Makanya di kelompok GPAI pendampingan pun saya bagi 5 ya. Jadi supaya nanti dalam pembagian tugasnya pun itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, untuk materi analisis capaian pembelajaran, alhamdulillah dalam 1 minggu ini Bapak Ibu. Jadi kamu juga. Bapak Ibu sudah ini ya, sudah bisa. Ya, Pak, terus. Ya gitu, pemedi kana kantongkeun. Tahan, Pak, saya. Bapak Ibu sudah bisa mengakses dan juga mengerjakan LK-nya ya, mengerjakan LK untuk materi analisis capaian pembelajaran. Nah di sini saya akan ini juga ya Bapak Ibu, ya kurang lebih 10-15 menit nanti Bapak Ibu bisa presentasi ya. Nanti saya akan pilih beberapa CP atau beberapa hasil analisis CP dari Bapak Ibu ya, bisa nanti Bapak Ibu menyampaikan gitu ya. Nanti share screen-nya dari saya saja ya Bapak Ibu. Baik, untuk tugas analisis capaian pembelajaran ini sebentar. Dari fase A dulu ya, Ibu Bapak. Kalau Pak Asep Sobarna ada, Pak Asep? Monitor Pak Asep Sobarna ada? Rupanya belum gabung, Pak. Asep Sobarna belum ya? Asep Sobarna dari Banyuresmi. Ada Pak Asep Sobarna. Pak Asep. Atau Bu Eis Amalia ada, Banyuresmi, Bu Eis Amalia. Pak Jajang dari Banyuresmi, Pak Jajang bisa monitor. Iya Pak. Pak Jajang tugasnya sudah. Kebetulan belum Pak, itu belum di-upload. Iya. Maafin Pak. Oh ya siap. Di sini Banyuresmi itu yang sudah Pak Asep ya, Pak Au, terus juga hadir nggak di sini? Pak Ian Sopian, Bu Is, Bu Wiwin, Pak Yasir ada hadir Pak Jang? Kalau tidak, Pak Tommy ada, Pak Tommy? Ada, Pak, ada. Pak Tommy, ya siap. Pak Tommy, saya akan share screen ya, punya Pak Tommy ya. Iya, Pak. Nanti Pak Tommy bisa jelaskan mengenai CP atau analisis CP yang sudah Bapak susun ya. Pak Tommy. Maafkan kalau berisik Pak di sini, Pak. Sawios Pak, ambe-ame Pak. Siap. Menuju kegiatan naon istirahat Pak Tommy?
ada penutupan ya Pak, upacara penutupan jantan panitia Pak. Aduh, Oh, penutupan ya Pak panitia. kecamatan. Aduh, repot. Iya. 5 menit dah, Pak Tom. Silakan Ya, Pak Tom dah. Ini kan punya Pak Tommy ya. iya Pak. Sok mangga Pak Tommy. Fase A ya Pak Tommy ya. Fase A. Ya. Katinggal tuh Pak Tom? Katinggal Pak. Siap. Oh iya, siap mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat program pencapaian pembelajaran dan peserta didik, yakni dari elemen Al-Quran hadis fase A untuk yakni capaian pembelajarannya itu peserta dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, bagaimana anak-anak bisa melafalkan dan juga sebelum kepada Al-Quran mereka mengetahui huruf-huruf hijaiyah yang 29 huruf, baik dengan cara menghafal dan juga melafalkan. Setelah itu nanti anak-anak dilanjut kepada memahami harokat-harokatnya, baik patah, kasroh ataupun domahnya. Itu capaian pembelajaran yang ditarget. Kalau sudah tahu huruf hijaiyah sudah hafal dan juga harokat-harokatnya sudah dipahami, maka lanjut kepada huruf hijaiyah yang bersambung. Antara satu huruf dengan huruf yang lain disambungkan. Setelah itu targetnya lanjut kepada mampu membaca surah dalam Al-Quran setelah mengenal huruf hijaiyah, mengenal huruf bersambung, dan nanti target akhir itu di elemen Al-Quran hadis mampu untuk membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran dengan baik. Itu capaian-capaian yang ditarget di semester 1 untuk kelas 1. Nah, kemampuan yang dihasilkan setelah kita punya capaian yang ditarget atau rencana-rencana yang akan diberikan kepada peserta didik, maka hasilnya anak peserta didik siswa mampu memahami huruf hijaiyah. Yang kedua, mampu memahami surat Al-Fatihah, utamanya tadi mengenai huruf surat-surat pendek dalam Al-Quran. Dan yang disampaikan di materi yang saya ajarkan kepada peserta didik itu meliputi dari tema bab 1 mengenai Aku Cinta Al-Quran, yang di dalamnya itu meliputi Al-Quran Kitabku temanya, terus huruf hijaiyah, harokat patah kasroh, dan menghafal surat Al-Fatihah. Di samping itu kami atau saya juga mengedepankan pembelajaran melalui media, perangkat media baik dengan infocus proyektor dan juga PowerPoint, juga video-video yang menggambarkan yang menggambarkan surat-surat atau huruf-huruf hijaiyah, baik oleh animasi atau yang lain, dan anak-anak menirukan kembali. Itulah pencapaian yang kami capai dalam pembelajaran elemen Al-Quran hadis di kelas 1 mengenai huruf hijaiyah. Alhamdulillah, setelah disampaikan, setelah dikaji, setelah melalui media pembelajaran yang kreatif, inovatif, anak-anak di samping bahagia, anak-anak di samping ceria, juga anak-anak mampu menghafal, memasukkan ke dalam otaknya, sehingga pas dites satu orang dia mampu menghafal, dan sesuai kompetensi yang diajarkan, yang dicapai, hasillah anak-anak mengetahui, memahami apa yang disampaikan oleh kami atau oleh saya sebagai guru PAI di SD 2 Karya Mukti. Mungkin itu elemen yang disampaikan Al-Quran hadis dulu sebelum kepada yang lain. Oh iya. Terima kasih Bapak Pengawas. Baik, terima kasih Pak Tommy ya. Satu elemen Al-Quran hadis. Pak Tommy, ini CP-nya Ya. diambil dari CP yang terbaru yang ada di materi lupa ya. Iya Pak, yang terbaru. Untuk analisis CP ini kan kalau kita lihat di materi itu kita hanya memindahkan
Iya. Bapak Ibu, kita memindahkan kompetensi yang ada di CP Iya. ke kolom kompetensi. Nah, kalau kita lihat di apa? Di CP yang terbaru ya, Bapak Ibu, di materi analisis CP ini, kita lihat di keputusan BSKP ya, Kepala BSKP 32/2024. Ini saya share screen juga ya, Bapak Ibu. Jadi CP fase A untuk PAI ini kan untuk elemen Quran hadis. Untuk elemen Quran hadis ini Pak Tommy dan Bapak Ibu bisa dilihat ya, saya bold, saya sorot. Nah, ini Al-Quran hadis ini elemen capaian pembelajarannya peserta didik memahami huruf hijaiyah berharakat, huruf hijaiyah bersambung, surat Al-Fatihah, beberapa surat pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan gitu ya Pak Tommy ya. Nah, kalau di sini kan Pak Tommy CP-nya peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan mampu membaca surat pendek Al-Quran dengan baik. Jadi belum lengkap sampai ke ini ya untuk elemen Al-Quran hadis ini. Jadi di sini ada tambahannya surat Al-Fatihah, beberapa surat pendek, dan hadis tentang kebersihan. Jadi karena elemen Al-Quran hadis, otomatis hadisnya juga ada gitu ya di CP yang terbaru. Belum disempurnakan Pak, maaf. Nah itu nanti tinggal ditambahkan saja Pak Tommy ya. Nah, terus untuk kompetensi, nah kompetensi di sini kan di elemen Al-Quran hadis ini hanya munculnya itu adalah memahami ya, kompetensinya itu adalah memahami. Kan tidak ada lagi ke bawahnya itu peserta didik memahami, berarti nanti yang dimasukkan ke kolom kompetensi ini adalah hanya memahami saja gitu ya Pak Tommy ya. Nanti yang lainnya bisa di delete saja gitu ya. Ya, itu Pak. Untuk kompetensinya. Adapun lingkup materinya, nah lingkup materi ini sesuai dengan materi-materi yang ada di CP-nya ini gitu ya. Ada materi tentang huruf hijaiyah berharakat, terus huruf hijaiyah bersambung, surat Al-Fatihah, beberapa surat pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Nah, ini Bapak Ibu masukkan ke kolom lingkup materi gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu Pak Tommy ya. Siap Pak, laksanakan. Iya, jadi kalau capaian pembelajaran itu kan itu sudah ditetapkan oleh Kepala BSKP gitu ya, oleh pemerintah melalui Badan Standar Kompetensi dan Asesmen Pendidikan atau BSKP. Sehingga harus sesuai gitu ya dengan CP yang tercantum, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi gitu ya, harus seperti ini. Nah, nanti kalau di tujuan pembelajaran nanti baru Bapak Ibu bisa mengeksplorasi gitu ya. Nah, kalau di analisis CP ya harus sesuai dulu gitu ya dengan CP yang ada. Pak Tommy ya, biasanya Pak. Dipahami Pak Tommy. Siap. Iya. Ya, Pak. Tapi ini juga sudah bagus ya Pak Tommy ya, tinggal disesuaikan saja gitu ya. Begitupun nanti untuk elemen akidah, akhlak, terus juga fikih dan SPI-nya. Jadi sesuaikan saja dengan CP yang ada di keputusan Kepala BSKP 032 tahun 2024 gitu ya. Ini kan lebih sederhana itu sekarang itu ya. Jadi si capaian pembelajarannya itu straight to the point gitu ya, langsung ke intinya gitu. Tidak ada ngayayai lah upami dina ieu mah Bapak Ibu ya. Jadi langsung fokus ke inti-inti yang harus dipelajari oleh peserta didik kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, biasa diikuti Bapak Ibu. Sebelum dilanjutkan bisa ke yang lain, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu, mangga. Sambil monitor Bu Eis Amalia ya. Kemudian Pak, nama lebat, nama beres juga. Mangga Pak Soleh Wilujeng, Pak Soleh.
Ada Bapak mau nuju kirang sehat. Oh, Nuju mohon cilek itu. Mangga, punten mangga, Bapak. mangga Ibu. Oh, mangga. Oh, Bapak punten. Serius, sapunten. Iya, mohon mangga. Pak Abi Pami Pak izin Auh ya, live Pak ya, Auh. Pak. Pak Auh Mahfud. Pak, Iya, Bu Titin. izin keluar ya, ada Zoom PPG, Pak. Oh, mangga, mangga nu PPG, Ya, terima mangga, mangga nu PPG. Hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum. Engkau siap, mangga. Iya Pak, saya juga Pak izin keluar Pak. Ada Mangga, Zoom PPG mangga Bu. Pak. Enggak, mudah-mudahan lancar Bunya. Ya, amin Bapak. Turun Pak. Iya, Assalamualaikum. salam. Baik, Bapak Ibu, yang lain yang ingin mempresentasikan hasil tugas analisis capaian pembelajarannya, Pak Soleh ya. Pak Soleh badai langsung. Mangga Pak, ke miladan lah Pak. Kayak di-share ti Bapak we nya. Mohon mangga. Siap. Iya, baik. Terus beres kegiatan pramukana Pak Soleh? Acan Pak, mun abi teh tadi wih 10:30 persiapan Zoom PPG. Oh iya iya. Terus beres Zoom-na Pak? Namanya rengse langsung lebet pilih ke kantun. Oh siap. Siap, mangga mangga. Tak iya Pak Soleh mangga. Pak Soleh mah pas nya. Siap. Mohon mangga Pak Soleh. Terus aya katinggal Pak? Rada burem Pak seketika. Oh, iya, bulannya. Mohon. Manawi pakai Pak Nabi di Pak. Biasanya Pak Yin Nabi dibuka di Nawud Pak. Siap, mangga mangga. Mohon. Apunten main Pak Abi ngayekeun. Bade di-share Pak Soleh? Atas da sami wae pangintennya sareng nu ieu sami? Sami. Oh iya, sok mangga dipresentasikan Pak. Mohon anu LK anu lembar kerja memahami capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Langkah memahami capaian pembelajaran yang pertama pindahkan capaian pembelajaran yang sudah susun, itu instruksinya Pak, tentukan kompetisi dan lingkup materi dari capaian pembelajaran. Terus yang berikutnya nama sekolah SD 1 Caringin, dan berikutnya Pasit C. Saya mengambil Pasit C karena target saya di kelas 5 Pak. Terus berikutnya elemen yang pertama adalah Al-Quran hadis. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami beberapa surah pendek dan ayat Al-Quran serta hadis tentang keragaman. Kompetensinya adalah memahami, sedangkan lingkup materinya surah pendek, ayat Al-Quran, dan hadis tentang keragaman. Lalu berikutnya di elemen akidah, di sini peserta didik memahami beberapa asmaul husna, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Kompetensinya adalah memahami dan lingkup materinya adalah asmaul husna, iman kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Lalu elemen berikutnya di sini elemen akhlak. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan bertakwa kepadanya, akhlak terhadap teman, akhlak terhadap tetangga, non-muslim, hewan, dan tumbuhan. Kompetensinya masih memahami. Lalu berikutnya lingkup materinya adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap teman, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap non-muslim, akhlak terhadap hewan, dan akhlak terhadap tumbuhan. Itu lingkup materi dari elemen akhlak. Lalu berikutnya di elemen fikih, di sini capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Sedangkan kompetensinya masih memahami
Lalu berikutnya lingkup materinya adalah puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan, dan minuman yang halal dan haram. Di elemen terakhir, sejarah peradaban Islam, capaian pembelajaran siswanya adalah peserta didik memahami kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, periode Madinah, dan Khulafaur Rasyidin. Kompetensinya masih memahami dan lingkup materinya adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, periode Madinah, dan Khulafaur Rasyidin. Nah, itulah yang bisa disampaikan hasil LK yang telah saya buat. Namun secara pribadi juga Bapak di sini kompetensinya masih semuanya memahami. Mungkin kalau ada koreksi atau ada perbaikan, mohon masukannya Pak Pengawas. Ya, baik. Terima kasih Pak Soleh ya. Pak Sece ya Pak Soleh ya. Iya Pak. Untuk dari 5 elemen. Memang kalau kita lihat di CP-nya kan juga itu memahami ya. Iya. Di mana di fase C ini peserta didik mampu memahami beberapa surat pendek, ayat Al-Quran, dan hadis tentang keragaman, beberapa asmaul husna, rukun iman, akhlak terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Berbagai hal tentang ibadah, ketentuan makanan dan minuman, dan kisah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Nah itu di keputusan Kepala BSKAP ya yang terbaru nomor 32 tahun 2024 untuk Mapel PAI dari 3 fase semuanya itu menggunakan untuk kompetensi yang harus dapat dicapainya itu adalah memahami. Cuman memahami di sini bukan berarti memahami dalam taksonomi Bloom C2 ya. Yeah. Yang LOT itu ya, lower order thinking skill, tapi memahami di sini adalah memahami yang versi taksonomi Bloom yang revisi dari Anderson, terus juga Wiginski dan juga Marzano itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat materinya di materi tentang penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran nanti akan saya masukkan gitu ya di materi tentang penyusunan TP dan ATP. Jadi memahami di sini adalah memahami yang sangat kompleks gitu ya. Memahaminya itu menginterpretasi ya, meretrieve jadi banyak gitu ya memahaminya itu sampai ke interpretasi, implementasi, terus juga ada beberapa kompetensi gitu ya, mengandung beberapa kompetensi. Jadi bisa Bapak Ibu memahami di sini bukan hanya memahami paham saja, tapi sampai tahap implementasi, tahap menjelaskan, mempraktekkan gitu ya. Bahkan juga kalau untuk materi akhlak itu sampai ke tahap empati ya Ibu Bapak. Nantilah Bapak Ibu bisa lihat di materi penyusunan TP dan ATP. Jadi semuanya sama, kompetensinya adalah memahami. Adapun lingkup materi sesuai dengan yang ada di masing-masing elemen ya seperti ini. Aturan hadis. Di sini kan memahami beberapa surat pendek. Nah, nanti surat pendek ini Bapak Ibu tentukan surat pendeknya itu mau apa gitu ya. Apakah juz amma atau misalkan apa, yang penting itu adalah surat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Biasanya kan kalau fase C itu 56, kelas 5 itu kan ya sudah ada at-takasur ya. Terus juga al-insiro biasanya ya. Terus juga beberapa surat pendek yang lain gitu. Dan hadis tentang keragaman. Nah, surat atau surat pendeknya pun kalau bisa berhubungan dengan keragaman gitu ya. Keragaman atau kebinekaan itu biasanya al-kafirun ya yang ada itu. Nah, silahkan Bapak Ibu tentukan untuk surat pendeknya karena di CP-nya kan tidak ditentukan apa nama-nama surat yang harus dipelajari oleh peserta didik Bapak Ibu itu.
Makanya hanya dicantumkan surat-surat pendek saja. Terus ayat Al-Quran dan hadis tentang keragaman. Biasanya ayat Al-Quran ini tentang Al-Hujurat ya, Al-Hujurat 13. Biasanya itu untuk ayat Al-Quran dan hadis tentang keragaman. Begitupun juga untuk akidah ya, Asmaul Husna-nya kan tidak ditentukan di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau dikaitkan dengan yang aspek Al-Quran hadisnya tentang keragaman, Asmaul Husna-nya juga mau ya silahkan gitu ya. Oke. Jadi itu kembali kepada Bapak Ibu ingin memberikan pembelajaran seperti apa kepada peserta didik Bapak Ibu. Untuk akhlaknya juga di sini ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada teman gitu ya, terus juga akhlak kepada tetangga, akhlak terhadap non-muslim ya, terus akhlak terhadap hewan dan tumbuhan. Iya, baik. Terima kasih Pak Soleh ya. Sama-sama Pak. Sudah mempresentasikan tugasnya. Alhamdulillah ini sudah sesuai ya dengan CP-nya. Jadi seperti ini Bapak Ibu nanti ketika menganalisis CP. Jadi dari tugas-tugas analisis CP ini kan ada yang fase A ya, ada yang fase B, ada yang fase C. Silakan Bapak Ibu bisa saling berbagi nanti ya. Nah, untuk di Google Drive-nya pun itu Bapak Ibu bisa ini ya, bisa melihat gitu ya, bisa adopsi ya, bisa modifikasi. Kalau Bapak Ibu ke bagian fase B bisa ini ya, melihat yang fase A dan fase C-nya gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Pak Soleh. Sama Pak. Fase C ya, tadi Pak Tommy fase A, sekarang fase B. Siapa yang fase B, mangga yang mau presentasi, saya persilakan fase B. Untuk fase B, mangga dari kecamatan, jangan dari Karangtengah dan Cibalong ya, dari 3 kecamatan yang lain, mangga Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan tugasnya? Dari Cilawu belum ada ya. Cilawu, Caringin, Banyuresmi. Mau siapa untuk yang mempresentasikan fase B? Kalau Bu Wita ada Bu Wita? Bu Wita fase apa Bu Wita? Fase A ya. Yang fase B, Bapak Ibu yang di ruangan ini, yang fase B siapa? Mangga kalau ingin presentasi. Assalamualaikum Pak. Siap, mangga Bu Wita. Punten Bapak namanya sinyal jantan keluar. Oh, mangga Ibu Tesalia. Ibu pada presentasi, Ibu. Ibu fase naon? Fase A Bapak Atos tadi. Ya, fase B siapa ya? Yang fase B ada siapa? Mangga. Pak Olih mah belum dia, Pak Olih. Belum Pak. Iya. Baru paham Pak. Mohon maaf. Alhamdulillah. Siap Olih. Alhamdulillah. Yang fase B Bu Ai Oke, fase naon Bu Ai Oke? Aya hadir? Bapak Ibu yang fase B ada di sini? Araya gitu, Pak Soleh, Pak Olih. Luka ada nih kemarahan absennya. Menyimak Bapak. Fase B. Bu Eis, fase B-nya Bu Eis. Fase C Bapak atau Oh, fase C atau. Bapak abi teh nyenak CP-na eta anu lama pangintennya abi mah nu dialog antar umat beragama panginten anu fase C.
Dan ayeuna nu enggal mah eta muhun. Iya, Bios iya. mangkin direvisi Pak. Anu Oh enggal ya, nu 2024 mah siap. kaasa nuhun. Mangga, mangga. Namanya PH. Bapak Ibu ada yang ingin berkontribusi mempresentasikan hasil tugasnya yang fase B? Mangga Pak Abi. Saha Ibu? Ibu Resti Pak Cilawu. Bu Resti, kayak orang pilih tugas nanya. Terus dikintunkan Bu tugasnya? Atos Pak. Bu Resti, mangga. Bu Resti. Oh iya. SD 2 Desa Kolot punya? Muhun mangga. Siap, Mung mangga. eta teh duka leres henteu nama Pak. Wios orang sasarangan dunia sambil belajar. Mohon. Iya. Mangga Bu, tos ditampilkan. Kayak mangga geus kedap. Ya silahkan Bu Resti. Katinggal Bu? Katinggal Pak. Iya, mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panginten ieu lembar kerja capaian pembelajaran hasil abdi panginten Resti Elpiranggianti ti SDN 2 Desa Kolot. Elemen Al-Quran Hadis, capaian pembelajaran peserta didik memahami beberapa surat pendek Al-Quran dan hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Kompetensinya abi mah Pak eta teh diserat deui panginten kumaha Oh nya mah enggak geus sawias. Di aos we Bu. Mohon membaca surat pendek Al-Quran, mampu memahami hadis tentang kewajiban sholat, mampu menjaga hubungan baik dengan sesama. Lingkup materi membaca surat pendek dalam Al-Quran, hadis tentang kewajiban sholat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Anu kadua, elemen akidah. Capaian pembelajarannya peserta didik memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu memahami sifat-sifat Allah, memahami beberapa Asmaul Husna, mampu menyebutkan iman kepada kitab-kitab Allah, dan mampu menyebutkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami beberapa Asmaul Husna, memahami iman kepada kitab-kitab Allah, memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah. Anu katilu lingkup materi. Anu katilu elemen akhlak. Capaian pembelajarannya peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaik sangka kepadanya, akhlak terhadap orang tua, keluarga, dan guru. Mampu memahami akhlak terhadap Allah dengan berbaik sangka kepadanya, mampu memahami akhlak atau nilai-nilai positif terhadap orang tua, keluarga, dan guru. Lingkup materinya akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, keluarga, dan guru. Elemen fikih, peserta didik memahami puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah. Balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Terus mampu memahami puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah, balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Lingkup materinya mampu memahami puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah, balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Yang terakhir, elemen sejarah peradaban Islam. Peserta didik memahami kisah Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah menjadi Rasul periode Mekah. Mampu menceritakan secara sederhana kisah Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah menjadi Rasul. Lingkup materinya kisah Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah menjadi Rasul periode Mekah.
Panginten sakitu Pak, hapunten bilih Iya, lepas. baik. Acan sempurna panginten. Angga, terima kasih ya Bu Resti Apira ya dari SDN 2 Desa Kolot Kecamatan Cilawu ya, alhamdulillah untuk analisis CP-nya sudah dikerjakan ya tugasnya. Memang kalau kita melihat dari apa yang sudah disusun sudah baik, cuman mungkin untuk supaya lebih fokus ya di materi ininya, di kolom kompetensi Ibu Bapak. Jadi untuk capaian pembelajaran ini harus langsung copy paste dari CP yang dari keputusan Kepala BSKP ya. Ini semuanya sudah sesuai ya, fase B Bu Resti ya, ini fase B ya. Iya. Jadi ini sudah sesuai untuk CP masing-masing elemennya. Nah, untuk kompetensinya karena di CP-nya ini kompetensinya itu kan tiap elemen itu hampir sama, semua adalah memahami itu ya Bu ya. Maka Ibu tuliskan, Ibu isikan di kolom kompetensinya ini cukup memahami saja gitu Bu ya. Jadi kompetensinya adalah memahami, untuk Al-Quran hadis memahami, untuk akidah sama memahami gitu ya. Sampai yang elemen SPI juga sama. Nah, untuk lingkup materi, nah ini sudah memang sesuai ya. Di sini juga memahami beberapa surat pendek Al-Quran ya. Di sini maka di lingkup materinya Ibu tulis beberapa surat pendek Al-Quran dan hadis tentang kewajiban salat dan hadis menjaga hubungan baik dengan sesama itu ya, untuk lingkup materi. Jadi kalau analisis CP ini Bu harus sesuai dengan yang tercantum di CP gitu ya Bu ya. Nah, nanti kalau di tujuan pembelajaran baru Ibu bisa eksplorasi ya, Ibu Bapak bisa eksplorasi dari membaca surat pendek dalam Al-Quran untuk kelas 5 dan kelas 6 ini, kelas 3 dan kelas 4 ya, fase B ini, mau surat apa saja surat pendeknya gitu ya, kelas 3 surat apa, kelas 4 surat-surat apa yang surat pendeknya gitu ya. Terus hadis tentang kewajiban salat nanti yang dipilihnya apa gitu ya. Bapak Ibu suaranya luplap atau gimana? Jelas. Oh jelas ya, baik. Jelas Pak. Bu Mia ya, Bu Mia Turnuan. Nah, jadi seperti itu ya Bu Resti untuk kolom kompetensi sesuai dengan CP. Kompetensinya itu hanya satu, yaitu memahami. Maka dimasukkan memahami saja ya di kolom kompetensinya. Adapun yang lingkup materi itu sesuai dengan yang ada di CP-nya. Misal di Al-Quran hadis, beberapa surat pendek Al-Quran 1 ya, terus hadis tentang kewajiban salat 2, dan 3-nya hadis menjaga hubungan baik dengan sesama ya. Nah, tinggal nanti bisa direvisi ya, untuk yang kompetensinya hanya memahami saja seperti itu ya, seperti yang tadi Pak Soleh ya yang di fase C itu ya. Jadi tiap elemen itu Bapak Ibu masukkan di kolom kompetensi adalah memahami. Cuman memahami di sini bukan berarti itu adalah C2 dari taksonomi Bloom ya, yang termasuk lower order thinking skill ya, atau keterampilan berpikir tingkat rendah gitu. Tapi memahami di sini lebih luas itu ya. Jadi yang sesuai dengan beberapa taksonomi ya. Ada Marzano ya, ada Wigin and Twiggy, terus juga taksonomi Anderson ya, yang revisi dari Anderson. Jadi memahaminya lebih kompleks ya Ibu Bapak. Baik, terima kasih Bu Resti ya, sudah bagus, sudah bisa mempresentasikan tugasnya. Tinggal nanti diperbaharui ya sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan. Maka nanti tugasnya bisa diupload lagi. Baik, itu Bapak Ibu ya untuk refleksi atau review
tugas Bapak Ibu di materi analisis capaian pembelajaran. Di sini ada yang raise hand ya. Tadi Bu Rina, Bu Siti Jamiah raise hand. Ada yang ingin disampaikan? Baik Bapak Ibu, sudah bisa dipahami ya untuk analisis capaian pembelajaran tugasnya. Yang belum mengupload silakan sesuai dengan tugas masing-masing ya. Ada yang fase A, fase B, dan fase C. Silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan dan menguploadnya gitu ya. Nanti supaya bisa dianalisis gitu ya Bapak Ibu sampai mana pemahamannya dan juga capaian dari materi analisis CP ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya atau menanyakan. Boleh Pak bertanya? Oh Pak Soleh, mangga Pak Soleh. Kalau tadi kan Pak di ruang lingkup materi kan surah pendek. Nah, apakah surah pendek atau didetailkan lagi surah pendeknya apa gitu apa atau di yang tadi tugas kayak LK yang tadi? Untuk itu ya surat-surat pendeknya itu ya. Yang lingkup materi apakah dicantumkan di sana atau cukup gitu cuma surah pendek aja? Nah kalau saya lihat di format Bapak Ibu ya Pak Soleh, jadi untuk lingkup materi, sebentar saya share ya yang punya Pak Soleh ya. Nah ini Bapak Ibu, untuk lingkup materi Al-Quran Hadis, surat-surat pendek ini, kalau di lingkup materi cukup saja sesuai dengan CP. Karena kan di sini analisis capaian pembelajaran ya Bapak Ibu, analisis capaian pembelajaran. Jadi apa yang ada di redaksi yang ada di capaian pembelajaran. Jadi nanti lingkup materi surat pendek ini Bapak Ibu turunkan nanti di tujuan pembelajarannya. Nanti tujuan pembelajaran Bapak Ibu tentukan untuk fase A, fase B, dan fase C. Surat pendeknya mau apa yang dipilih, mangga gitu ya. Makanya Bapak Ibu kan analisis dulu di CP fase C ini. Apa saja nih lingkup materinya? Kan di sini ada hadis tentang keragaman. Nah, surat pendeknya apakah ingin dikaitkan dengan hadis tentang keragaman atau tidak misalkan. Karena kan nanti dalam menyusun tujuan pembelajaran itu nanti akan ada 3 alternatif Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 pilihan mengembangkan CP menjadi tujuan pembelajarannya itu. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti dalam menyusun CP tentukan surat pendeknya itu apa untuk kelas 1 semester, untuk kelas 2 apa gitu ya. Terus untuk fase B kelas 3 surat pendeknya apa, kelas 4 surat pendeknya apa. Yang penting peserta didik nanti bisa memahami tentang surat-surat pendek. Jadi surat pendek ini kan identik di nomor surat yang paling atas biasanya ya, 114 Anas itu ya, 113 Al-Falaq, 112 Al-Ikhlas sampai ke biasanya Al-Insyirah gitu ya. Terus juga Al-Kausar, Al-Ma'un ya, itulah tinggal Bapak Ibu tentukan apa surat-surat yang akan disampaikan kepada peserta didik. Makanya dari kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini kan memberikan keleluasaan kepada kita ya, kepada Bapak Ibu guru untuk menentukan dalam mengantarkan peserta didik untuk memahami surat pendek teh
naon ya kinten-kinten surat-surat anu harus dipahami yang harus bisa apa dijelaskan nanti oleh peserta didik kita. Seperti itu Pak Sore ya. Mohon Jadi Pak. kalau di analisis CP mah sesuaikan saja dengan redaksi CP-nya gitu ya. Karena di sini kan kita menganalisis capaian Pembelajaran. pembelajaran. Nah, kalau ingin menentukan surat pendeknya apa nanti di tujuan pembelajaran. Jadi yang di Pak Soleh ini sudah sesuai gitu ya analisis capaian pembelajaran. Jadi kan tos kagambar gitunya Pak Soleh. Iya. Iya Pak. Pas DC 2 tahun teh kinten-kinten surat pendeknya naon ya selama 2 tahun di kelas 5 jeung genep teh gitunya. Maka tentukan nanti gitu ya dengan misalkan di sini kan ada akhlak terhadap teman, akhlak terhadap tetangga. Nah, di surat pendek ada tidak surat-surat pendek yang membahas mengenai akhlak kepada Allah misalkan ya, akhlak kepada teman. Nah, kalau ada bisa surat pendeknya Bapak Ibu kaitkan dengan elemen akhlak atau elemen akidah, misalkan iman kepada hari akhir. Itu kan ada wailul likulli humazatil lumajah ya, atau surat tentang yang menjelaskan tentang kiamat misalkan. Nah itu kan banyak lah ya yang bisa Bapak Ibu kaitkan. Jadi nanti di tujuan pembelajarannya itu bisa lintas elemen tujuan pembelajarannya. Gitu. Makanya surat pendeknya pun nanti misalkan ingin dikaitkan dengan hari akhir atau kodo dan kodar boleh, atau dengan zakat atau misalkan sedekah bisa gitu ya. Di Al-Maun kan ada ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin gitu ya. Itu kan ada ayat yang menjelaskan tentang sedekahnya, infaknya kan itu bagaimana menyayangi anak yatim. Gitu. Misalkan seperti itu. Bisa Bapak Ibu nanti kaitkan elemen Al-Qur'an hadisnya dengan elemen fikih atau dengan elemen akhlak gitu ya. Silakan. Seperti itu ya. Nanti kita bahas di materi penyusunan tujuan pembelajaran dan ATP. Baik, seperti itu Pak Inten, Pak Soleh. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Yang lainnya, di sini ada yang angkat tangan, Bu Rina Supartini dan Bu Siti Jamiatur Rohmah. Ingin bertanya atau apa ya? Bu Rina, ada Bu Rina? Bu Siti? Atau yang lain yang ingin bertanya, mangga silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan. Pak Ayi, ayah Pak Ayi. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, kita lanjutkan lagi ya. Bu Suningsih hadir, Bu Suningsih. Kalau mengupload tugas Bapak Ibu ke Google Drive yang di link microsite sudah pada bisa? Bisa. Biasa, Bu Biasa, Dini? Pak. Biasa, Pak. Biasa, Pak. Biasa. Iya, Bu Mia atos ya. Alhamdulillah tiasa mah. Baik, terus Bapak Ibu. Pak Dede Suhendar, ada Pak Dede? Hadir Pak, lagi kegiatan Terus, Pak. oh, kegiatan pramukanya? Mohon Pak. Oh, siap, siap. Baik, Bapak Ibu. Kita masuk lagi ke microsite-nya ya, Bapak Ibu. Microsite pendampingannya.
Nah, Bapak Ibu, dalam microsite ini pun saya selain ada materi pendampingan ya, nanti Bapak Ibu juga bisa, ini saya sudah tempelkan, ada program pembiasaan PAI di sekolah ya. Bapak Ibu sudah menyusun program pembiasaan PAI di sekolah? Jadi silahkan program pembiasaan PAI di sekolah ini bisa Bapak Ibu download ya. Nanti susun program pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Nah ini ya, mulai ada yang pembiasaan tahunan, terus juga ada yang bulanan, ada yang mingguan, sesuaikan saja. Ini format format dasar gitu ya. Tapi bukan template, sesuaikan saja dengan yang biasa Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Sudah pada menyusun program kegiatan pembiasaannya Bapak Ibu? Terus gaduh program pembiasaan seputus kieu. Gacan Pak, ima simpel Pak. Ima mungkin langsung. Langsung ya, kita mulai inilah ya, kita mulai buat perencanaan program sehingga kegiatan pembiasaan yang kita lakukan itu betul-betul terencana ya Bapak Ibu, terencana, terlaksana dan bisa dievaluasi. Karena dalam kegiatan penilaian kinerja itu kan itu ada perencanaan ya. Yeah. Terus ada pelaksanaan, ada evaluasi atau refleksi ya, sama kan di RHK Bapak Ibu P3K dan PNS. Yeah. Itu kan mengisi perencanaan RHK ya, rencana hasil kerja 1 semester ya. Kalau sekarang guru semester sekarang kan sudah pada menyusun ya seharusnya ya. Nah, itu perencanaan, implementasi dan evaluasi itu ya. Nah, makanya dalam pun Bapak Ibu kan ada ya program kegiatan pembiasaan. Nah, silahkan itu juga direncanakan ya. Rencanakan, laksanakan dan evaluasi berjalan atau tidak gitu ya. Seperti kegiatan ini ya, pendampingan kita ini juga kita kan merencanakan terus mulai melaksanakan 1 minggu kemarin kita materi analisis CP ya. Terus kita evaluasi sekarang gitu ya. Alhamdulillah dari beberapa GPAI yang sudah mengumpulkan sebagian besar sudah sesuai gitu ya dengan yang diharapkan gitu ya untuk menganalisis capaian pembelajaran ini. Nah, silakan untuk ini pun ya, ini hanya tambahan saja Bapak Ibu, nanti mangga di-download sesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan di sekolah ya. Untuk tahunannya kalau misalkan hanya Maulid Nabi atau Isra Mi'raj ya cukup 2 saja, yang lainnya tidak usah. Kalau misalkan Tahun Baru Islam tidak pernah, kalau pentas PAI misalkan ikut di tingkat kecamatan mangga lah ya. Itu tinggal dipilih saja tahunannya mau apa saja, terus bulanannya mangga, mingguan dan juga hariannya ya Bapak Ibu. Ini sampaikan kepada kepala sekolah gitu ya. Ini adalah kegiatan pembiasaan yang akan dilaksanakan untuk mapel PAI ya Bapak Ibu. Kami Bade mangga silakan di download ya Bapak Ibu. Nanti kalau tidak salah ini sudah dibuka aksesnya untuk bisa di download ya Bapak Ibu. Nanti tinggal sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Baik, itu Bapak Ibu tambahan ya untuk pembiasaan, kegiatan pembiasaan PAI. Silakan Bapak Ibu ATM ya, adopsi, telaah dan modifikasi. Oke, Bapak Ibu ada tambahan yang lain? Kita refleksi kegiatan materi di analisis capaian pembelajaran.
Ada yang ingin menambahkan atau yang masih penasaran atau yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya, mangga. 1 orang atau 2 orang lagi. Sebelum nanti sampai 2:30 ya, kita sesuai jadwal. Nanti daftar hadir akan saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ada dari perwakilan KKG, Pak Jajang masih hadir? Pak Jang? Ya Pak, mohon maaf ini Pak lagi di perjalanan. Oh iya, nggak Ya, apa-apa Pak Jang. lagi menyimak. Iya siap-siap Pak Jajang, maka Bapak Ibu ada yang ingin mempresentasikan hasilnya? Atau saya tunjuk? Iya Bu, mangga. Iya Bu Resti, kumaha Bu? Punten teh awan jaringan gara janten teu ieu kaluar narira. Oh, mohon tesawios Bu. Mohon Bapak punten janten panginten dina kompetensi teh atau saya nu di lebatkeun teh memahami hunggul gitu pointennya. Iya, memahami Oh iya. sesuai CP Mema- Ibunya, sesuai CP yang ada di materi analisis CP. Mohon janten teu kedah diserat deui sareng anu aya dina CP na panginten kantun memahami we hunggul gitu. Untuk kompetensi mah memahami we. Oh iya, Terus iya. lingkup materi, nanam we materina Bunya. Iya, iya, iya Pak. Iya, Ya baik. nuhun Pak, hapunten me ieu kaluar narira ya. Tesawios, maka Mohon hatur nuhun Pak. mohon. Bu Rina, raise hand Bu Rina. Halo? Nah, ini saya buka ya yang punya Bu Mia ya, Bu Mia ya, Bu Mia. Halo Bu Mia, ada Bu Mia. Terus keluarnya. Nah, di sini kita lihat ya Bu Mia fase B ya. CP yang dimasukkan fase B ini peserta didik ini sepertinya CP yang masih lama ya. Karena kalau yang baru untuk Al-Quran Hadis, Bapak Ibu, CP fase B itu peserta didik memahami beberapa surat pendek
ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Gitu ya. Jadi nanti Bu Mia ya bisa disampaikan untuk CP-nya harus CP yang terbaru ya. Dari materi ya di microsite itu sudah saya simpan itu ya Bapak tinggal di download boleh ya atau dilihat nanti di copy juga mangga gitu. Nah untuk kompetensinya pun ini sama ya masih apa dimasukkan dengan materinya itu ya. Jadi nanti untuk kompetensinya pun sama itu hanya memahami ya untuk CP yang terbaru ini hanya memahami. Terus untuk lingkup materinya Al-Quran Hadis fase B ini adalah surat pendek, beberapa surat pendek, terus ayat Al-Quran dan hadis, ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban salat, ayat Al-Quran dan hadis tentang menjaga hubungan baik dengan sesama, gitu ya. Nah ini sudah ada. Terus untuk akidahnya juga akidah di sini CP-nya adalah peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa asmaul husna, iman kepada kitab Allah dan rasul-rasul Allah ya. Nah ini juga di aspek di kolom kompetensinya itu cukup memahami saja ya. Memahami. Nah untuk materinya, lingkup materinya itu simpan di kolom materi. Begitu juga untuk akhlak dan fikih serta SPI ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk analisis capaian pembelajaran Bapak Ibu cukup mengcopy paste CP dari keputusan Kepala BSKAP nomor 032 tahun 2024 untuk setiap elemennya itu masukkan ke kolom capaian pembelajaran. Untuk kompetensinya karena di setiap CP untuk PI ini itu kata kerjanya kompetensi yang harus dicapainya adalah memahami, maka tuliskan di kolom kompetensi adalah memahami. Untuk lingkup materinya sesuaikan dengan masing-masing elemen seperti itu ya. Sudah bisa dipahami dan lebih jelas Bapak Ibu? Pak Oli? Pak Oli, kumaha Pak Oli? Mudah-mudahan jelas ya. Bu Ella, raise hand, ada apa Bu Ella? Pada naros Bapak sakedik. Mangga Bu Ella, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan SD saya masih kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 4. Apakah PAI-nya itu yang kurmernya itu mengikuti kelas 1 dan 4 saja Pak atau semua kelas? Iya, baik. Administrasi kan kalau untuk fase A kelas 1 2 kemudian fase B kelas 3 4 jantan sapotong Papa mi administrasi nate gitu. Iya. Apa semua kelas kurmer atau sebagian kurtilas? Iya, baik. Eta pertarusanana Bu Ella eta cekap. Baik, untuk Bu Ella karena di sekolahnya masih kelas 1 dan 4 untuk implementasi kurikulum merdeka, mungkin juga di SD Bapak Ibu, maka otomatis perencanaan pembelajarannya pun yang kurikulum merdeka adalah untuk kelas 1 dan kelas 4. Yang lainnya masih menggunakan kurikulum 2013. Dan seperti itu Bella ya. Karena fase A itu 1 dan 2, terus fase B 3 dan 4 otomatis nanti administrasi yang kurikulum merdeka hanya kelas 1 untuk fase A-nya dan kelas 4 untuk fase B-nya. Terus itu Bu Ella-nya. Jadi tidak semua mengikuti yang kelasnya gitu ya.
Kalau di kelasnya kurikulum di sekolahnya baru 1 dan 4 untuk implementasi kurikulum Merdeka, otomatis PAI-nya juga sama gitu ya. Itu sadayana gitu Bu Ella ya. Mohon mangga. Iya siap. Bu Eha, Sami, Raisen, ada yang ingin ditanyakan? Atau Bu Rina? Nuhun Bu, kumaha Bu? Bapak. Ya, saya para atas depannya anaknya tina DF-nya terus kompetensi di usia memahami mung dina ruang lingkup materina rada riut kan Bapak itu teh ruang lingkup materina. Iya. Baik, mohon mangga Bu. Jadi untuk analisis CP tadi saya sudah sampaikan ya Bu, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu cukup mengcopy untuk CP-nya itu dari PDF yang ada di materi analisis CP ya. Terus nanti dari masing-masing elemen gitu ya. Saya share screen lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini yang punya Pak Soleh ya supaya lebih gampang dipahami ya. Izin Pak Soleh ya saya. Mangga. Nah ini Bu Eha ya ada. Nah jadi Ibu kan di PDF itu kan ada ya fase C untuk elemen Al-Quran hadis. Sudah dicantumkan CP-nya Bu ya, Ibu kopikan, masukkan ke kolom CP. Peserta didik memahami beberapa surat pendek dan ayat Al-Quran serta hadis tentang keragaman. Nah dari CP Al-Quran hadis ini kan redaksinya yang mengandung kata kerja ya KKO itu kan memahami Bu ya. Memahami. Nah memahami Ibu masukkan ke kolom kompetensi. Jadi di kolom kompetensi ini cukup memahami karena tidak ada lagi kata kerja operasional ya KKO kan di sini di elemen Al-Quran hadis hanya satu KKO-nya atau kata kerja operasionalnya adalah memahami atau kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik adalah memahami maka masukkan di kolom kompetensi. Untuk lingkup materi Bapak Ibu lihat materinya apa. Di sini ada memahami beberapa surat pendek, terus memahami ayat Al-Quran serta hadis tentang keragaman. Berarti beberapa surat pendek dan ayat Al-Quran serta hadis tentang keragaman ini adalah masuk ke lingkup materi ini. Gitu. Ini untuk elemen Quran dan hadis. Untuk akidah juga sama. KKO-nya kan hanya satu, memahami, maka masukkan memahami di kompetensi. Terus lingkup materinya di sini ada beberapa Asmaul Husna, ada iman kepada hari akhir, ada iman kepada kodo dan kodar. Maka yang materi ini masukkan ke lingkup materi. Begitu Bu Eha, biasa diikuti Bu. Insya Allah. Iya. Bapak Bima, Bima, iya saya tahu contoh. Iya. Sapertos gitu panginten ibunya. Iya. Seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti ya Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas gitu ya. LK-nya. Pak Jajang, ada nomor dari Taros guys? Bu Rina, Raisen, ada yang ingin ditanyakan Bu Rina? Rupina kapijit itu Pak Ibu Rina. Kapijitnya. Oh. Poli, tos nama aya gambaran Poli? Iya Pak. Mohon maaf kalau lagi di perjalanan. Iya. Alhamdulillah.
Oh, mohon Ya, mangga Pak tapi Jang ada saya. itu Pak, Mangga kalau mangga. menyangkut materi tentang analisis CP, insya Allah mudah dipahami, apalagi ada penjelasan dari Bapak barusan. Mungkin yang menjadi nanti pertanyaan itu berkenaan dengan materi Pak. Tapi nanti saja pas materi tadi ya tujuan pembelajaran mungkin Pak ya. Di tujuan pembelajaran Pak Jajang. Ya nanti di Kalau analisis pertanyaannya, ya. ya pertanyaan nanti Pak disimpan aja buat nanti tujuan pembelajaran. Oh Iya siap Pak. Pak Ya. Jajang. Mohon maaf Iya. Pak, ini kepijet mungkin lagi di jalan. Oh iya tesawios Pak Jang, wilujeng Ya, Pak. hati-hati. Ya, tapi menyimak Pak terus Pak ya. Iya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, alhamdulillah kita sudah di pukul 14.26. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita refleksi ya, kita review, Bapak Ibu bisa mengikuti dan juga bisa nanti mengerjakan LK-nya ya. LK-nya terima kasih yang sudah mengerjakan. Kalau misalkan LK-nya belum sesuai dengan apa yang kita sama-sama bahas siang hari ini, silahkan kalau mau merevisi, mangga ya Bapak Ibu. Saya bukalah sampai hari Sabtu lah ya Bapak Ibu. Kalau misalkan hari ini saya lihat banyak aktivitas ya Bapak Ibu di masing-masing kecamatan, khususnya menyambut Hari Pramuka. Maka untuk upload tugas LK analisis CP ini saya perpanjang ya sampai hari Sabtu, sambil Bapak Ibu kalau yang sudah sesuai, yang sudah mengupload tugas dan sesuai, silahkan besok lanjut ke materi menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nanti materinya akan saya masukkan dan besok insya Allah sudah bisa Bapak Ibu pelajari ya, bisa Bapak Ibu buka, bisa di-download juga mangga. Dan juga LK-nya silakan nanti juga dikerjakan. Nah, untuk LK menyusun TP dan ATP, karena ini lumayan bakal banyak kalau per fase ya Bapak Ibu, maka saya akan untuk tugas LK dan ATP ini hanya satu elemen saja Bapak Ibu ya, pilih satu elemen dari fase yang Bapak Ibu kerjakan di analisis CP. Misalkan Pak Soleh kan fase C. Iya Pak. Fase C ini kan ada 5 elemen. Nah silahkan pilih satu saja ya. Ya. Tapi mudah-mudahan di kelompoknya itu bisa berbeda-beda ya. Misalkan Pak Soleh fase C-nya itu satu kelompok dengan siapa saja. Nah silakan dibagi karena satu kelompok rata-rata saya membaginya itu 5 orang. Nah silakan yang satu misalkan menyusun TP elemen Al-Quran Hadis. Yang satunya lagi menyusun TP akidah ya sampai ke sejarah. Mangga ya dibagi-bagi saja. Ini waktunya pun sama 1 minggu Bapak Ibu, silahkan nanti boleh masing-masing berbagi elemen ya di tugas LK menyusun TP dan ATP. Silahkan berkolaborasi Bapak Ibu ya, kalau tidak bisa sendiri berkolaborasi di kelompoknya ya atau di kelasnya atau dengan kecamatan yang lain juga boleh ya. Seperti itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita ya dalam thalabul ilmi. Amin. Sebagai salah satu tupoksi kita ya, meningkatkan kompetensi sebagai guru profesional ya. Karena sebagian besar Bapak Ibu kan di sini sudah yang sertifikasi, sedang menjalani sertifikasi juga ya, mudah-mudahan terus meningkatkan kompetensinya. Bapak Ibu kalau boleh bisa on cam ya, kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan atau tidak sedang melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang lain. Kalau yang terkendala tidak apa-apa, di off cam juga. Sudah siap? Baik. Pak Ayi, ayah damang Pak Ayi. 1, 2, 3.
Gaya bebasnya boleh Bapak Ibu, mangga mau semangat, mau jempol, mau tangan terkepal boleh. Assalamualaikum, hapunten pisan Pak Haji, kumargi nuju Oke, di mangga. ya, di upacara. Serius Ibu, mangga. Mohon mangkur heula Pak Haji, assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Hatur nuhun Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Silakan melanjutkan aktivitas yang sedang pramuka, mangga anu istirahat dilajengkeun nu di perjalanan, mudah-mudahan dugi ka tujuanana, mangga Bapak Ibu sing dayana dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan ya kepada peserta didik kita semua. Atur nuhun wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.